Alhamdulillahilladzi ja'alal azhara manaratal islami ala marril usur wa karridh zuhuri wal azman. Alhamdulillahilladzi ja'alal azhara qiblatal ilmi fi kulli mautinin wa makan. Entahlah, keberadaan Al-Azhar di Mesir itu apakah sesuatu yang patut disyukuri atau disayangkan? Pasalnya, gaya orang Mesir yang apa adanya, suka ribet dalam urusan administrasi, dan cenderung semau gue itu terkopi secara sempurna di Al-Azhar. Mulai dari semrawutnya lalu lintas, watak keras penduduk pribumi, kegigihan mereka dalam beribadah, kecintaan mereka pada baginda Rasul, hingga soal birokrasi yang cara kerjanya lebih banyak menggunakan sistem manual. Ruang kelas di Al-Azhar nggak terlalu mewah, sesederhana inilah kelasnya. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaan tampilan luarnya, Al-Azhar adalah lembaga yang tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Al-Azhar tak pernah berhenti melahirkan ulama, seolah Al-Azhar ada untuk mencetak ulama. Saat ini mungkin Al-Azharlah penyumbang ulama terbesar di seluruh dunia. Almarhum Gus Dur, beliau pernah mengatakan bahwa ilmu di Indonesia itu ada dua, ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu umum dipegang oleh Pak Habibie dan ilmu agama dipegang oleh Pak Quraisy Shihab. Baru saya sadari kemudian, satu di antara dua nama itu adalah alumni Al-Azhar. Dalam sebuah kesempatan, Syekh Ali Jum'ah pernah ditanya mengenai siapa yang pantas mendapat gelar mujtahid saat ini. Beliau menjawab, ada dua, Dr. Yusuf Al-Qadrawi dan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Saat itu, almarhum Dr. Al-Buti masih hidup. Saya tahu kemudian bahwa keduanya Azhari. Semakin banyak saya menyebutkan nama-nama itu, bukan hanya kekaguman yang muncul, melainkan kebingungan juga. Bagaimana bisa Al-Azhar demikian produktif mencetak ulama? Anda mungkin juga bertanya-tanya, bagaimana bisa semua itu terwujud? Setidaknya ada 4 faktor yang membuat Al-Azhar demikian produktif mencetak ulama. Pertama, penciptaan iklim ilmiah. Saya tak tahu apakah ada iklim ilmiah yang lebih sehat dari Al-Azhar. Soalnya saya tak pernah mendengar cerita yang lebih hebat dari apa yang saya lihat di Al-Azhar. Seperti yang telah disinggung, ada puluhan majelis ilmu atau yang biasa disebut dengan talaki. Kedua, kurikulum yang memadai. Mengapa kurikulum di Al-Azhar memadai? Karena kurikulumnya tertib dan berurutan. Mulai dari mubtadi atau tahap permulaan, mutawasid atau tahap pertengahan, hingga muntahi atau tahap akhiran. Ketiga, tercukupinya literatur. Di Mesir, Anda tak perlu susah payah mencari kitab yang telah berusia belasan abad dan telah melegenda. Alkitab karya Imam Sibawayh, Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, dan lain-lain dapat Anda temui dengan mudah di sini. Keempat, kemandirian Al-Azhar dalam mengatur roda pendidikannya. Ini tak lepas dari kemampuan Al-Azhar untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka sanggup berjalan sendiri, sehingga pemerintah tak usah terlalu ikut campur urusan pendidikan. Akhirnya kita sadari bahwa penglihatan kita tak boleh berhenti pada penampilan luar. Thanks for watching From Egypt with Love.